Halo para investor, halo semuanya. Semoga hari ini adalah hari yang baik buat kita semua. Oke para investor pemuda, ini dia investasi properti untuk para pemuda ya, yang cocok buat para pemuda. Tapi para senior pun pasti juga bisa menggunakan ini, pasti sudah tahu pengalamannya. Ya, para investor pasti ingin tahu kenapa salah satu investasi yang sangat paling digemari pemuda yaitu properti. Dalam bentuk perumahan. Karena apa? Ya, karena lebih menguntungkan dalam jangka panjang. Bayangkan properti, contohkanlah properti di bidang perumahan atau bidang kafling dan yang menyangkut dengan luas tanah. Karena populasi manusia semakin naik dan tanah semakin menipis, bukan tanah yang menipis, berkurang karena populasi yang manusia yang menempati banyak. Investasi properti untuk jangka panjang adalah investasi yang terbaik untuk saat ini. Jadi investasi properti adalah investasi yang menguntungkan buat para pemula. Nah, sebagai pemula sebaiknya Anda tidak mengambil langkah yang terburu-buru karena ada banyak hal yang harus dipelajari. Oke para investor, siapkan buku catatan kalian dan mari kita pelajari. Oke, yang pertama, kalian harus memilih lokasi yang tepat karena lokasi juga sangat mempengaruhi harga jual properti. Semakin lokasinya strategis dan mudah dijangkau, semakin nilai jualnya yang tinggi terhadap properti. Oke, jadi para investor pemula, apalagi yang para pemuda yang giat dengan ingin berinvestasi tinggi, kalau ingin investasi properti, jangan lupa yang pertama catat dulu. Kalian harus cari lokasi yang tepat buat kita ajuin investasi properti tersebut. Kalau lokasinya kurang tepat, ya mungkin sedikit lama untuk mengambil keuntungan atau balik modal karena harga nilai jual dari lokasi juga mempengaruhi. Oke, yang kedua, catat dulu. Kalian harus mempersiapkan dana. Ya, biaya juga menjadi salah satu faktor yang menentukan orang melakukan investasi properti. Jangan berinvestasi yang melebihi dari batas maksimal kita. Katakanlah kalian hanya punya uang tabungan 1 miliar. Terus kalian ingin menginvestasikan semua seluruh tabungan kalian tanpa melihat jangka panjang. Nanti kalau saya investasi ke bangunan tersebut, angan-angan kalian, oh besok pasti modal, balik modal lagi 1 tahun. Selama 1 tahun itu kalian sudah pegang uang darurat atau bagaimana? Nah, itulah jangan menginvestasikan uang primer, uang kebutuhan kalian penuh. Harus dikasih berapa persen untuk investasi, untuk darurat, untuk kehidupan sehari-hari selama berapa tahun atau berapa bulan kalian bisa bertahan hidup gitu ya teman-teman. Oke? Karena semua investasi itu pasti ada naik turunnya. So, jangan terlalu menggebu-gebu tapi juga harus mematangkan terlebih dahulu. Oke, kita lanjut yang ketiga. Ada fasilitas yang memadai. Fasilitas yang memadai akan meningkatkan harga jual properti. Perhatikan ketersediaan fasilitas internal dan eksternal. Fasilitas internal seperti perabotan yang ada di dalam rumah kalau kalian ingin berinvestasi ke kontrakan misalnya atau kos-kosan. Kemudian eksternal, apakah keamanan di properti kalian itu aman atau mungkin ada satpam atau keamanan yang berjaga, ada CCTV dan lainnya. Itu juga akan menjadi salah satu itu daya marketing yang bagus buat properti kita. Oke, setelah saran-saran ketiga tersebut, kita harus cek yang nomor 4 apa? Surat pembelian tanah. Ya, surat tersebut akan menentukan status tanah Anda ini
dimiliki keseluruhan kafling perumahan. Jadi kalau kalian ingin investasi properti dalam bidang tanah, kalian harus menyiapkan notaris atau lain-lainnya agar kedepannya aman-aman saja. Oke? Ya itu dia salah satu 4 dari saran dari kalau para investor pemula dalam berinvestasi properti.